Pemirsa, kita bertemu kembali di acara Hukum dan Keadilan. Pada pagi hari ini telah hadir di tengah-tengah kita sosok profesor yang paham tentang persoalan hukum asuransian. Saya perkenalkan di samping kanan saya Bapak Profesor Dr. Haji Sunarno Ekripo. Selamat pagi, Prof. Pagi, Siap, Prof? Mas Dokter. Siap. Di samping kanan pula juga ada Pak Ratno. Beliau ini salah satu sosok yang bekerja di bidang perasuransian. Selamat pagi, Pak Ratno. Pagi, Pak. Kalau melihat persoalan hukum yang terjadi di Wana Arta ini kan juga terjadi di beberapa asuransi yang kemarin Rani bicarakan, ya. Uniputera, Jiwasraya yang Jiwasraya. ini Ini Jiwasraya. kan kehadiran pemerintah saya lihat tidak ada. Prof, bagaimana melihat persoalan hukum sehingga kehadiran pemerintah dalam hal ini masalah perasuransian ini rasanya dianaktirikan, tidak tercover. Seperti apa, Prof? Ya, sebetulnya ini OJK ini. Dia membentuk suatu produk hukum, suatu aturan untuk melindungi hubungan dengan nasabah. Itu disampaikan oleh OJK. OJK menaungi tentang asuransi. Nah, berizinnya asuransi mesti harus izin pemerintah. Dengan adanya diizinkan pemerintah, maka pemerintah harus bertanggung jawab ketika ada persoalan hal ikhwal, ketika ada sesuatu yang berhubungan dengan baik perbankan maupun asuransi, ini otomatis OJK. OJK adalah orang yang punya jasa otoritas tentang masalah keuangan. Apalagi sekarang ini lagi semaraknya banyak asuransi, yaitu Jiwasraya, Bumiputera, itu banyak. Yang lainnya juga ada. Nah, oleh karena itu kenapa kok sekarang ini diizinkan dari para asuransi-asuransi? Ternyata ketika ada persoalannya berarti ada personality dan accountability, tanggung jawab dan tanggung jawab OJK ini. Nah, OJK tidak lepas dari pemerintah. Pemerintah perannya memang harus melindungi, dikarenakan apa? Memang kita kalau melihat konstitusi bahwa negara, pemerintah harus melindungi warga negaranya, tidak terkecualian ketika ada persoalan-persoalan hukum. Nah, dari sinilah pemerintah harus punya peran serta. Nah, bagaimana peran sertanya? Nah, peran sertanya adalah bagaimana untuk kalau ini persoalan nasabah asuransi yang berapa triliun, itu harus dicari siapa akar permasalahannya, siapa yang menyangkut hubungannya dengan yang punya. Kan itu ada, komisarisnya ada, direkturnya ada, semuanya ada di situ. Prof, yang saya lihat ini kan ada dugaan mafia asuransi. Oh iya. Sehingga mafia asuransi ini memang ada intelektual yang sengaja memang menciptakan hal tersebut yang pada akhirnya muncul kerugian. Nah, demi kerugian ini katanya negara hadir, OJK bertanggung jawab. Namun faktanya ketika kalau kita lihat nanti aset yang ada tidak terpenuhi kalau dijual dengan jumlah para nasabah ini. Langkah apa yang kira-kira bisa diambil, ya, Prof? Nah, inilah yang menjadi problem sebetulnya. Pemerintah itu ketika ada izin, tapi ini ada niatan sudah. Niatan sudah lama. Berarti tanggung jawab harus bagaimana kalau dia melarikan diri, harus DPO dan sebagainya. Ini adalah mafia ya, tentang asuransi. Sudah berkali-kali kok. Nah, Wana Arta ini harus tanggung jawab berapa triliun yang digunakan, harus ditilang. Nah, tanggung jawab pemerintah punya yang namanya ada kejaksaan, ada kepolisian, itu kan harus perannya bagaimana supaya persoalannya tentang masalah asetnya bagaimana ini, yang supaya nanti yang nasabah ini bukan apa-apa, ingin uangnya kembali, hanya itu aja kok sebenarnya. Tapi yang jelas tanggung jawab pemerintah ada, yang saya katakan tanggung jawab dan tanggung jawab personality ini sudah merupakan kunci dari pesan-pesan itu. Artinya kalau berbicara tanggung jawab itu salah satu tim yang tergabung para korban ini ada upaya-upaya gugatan PKPU, ada gugatan class action, bahkan ada upaya-upaya yang lain. Kira-kira efektivitas untuk mendapatkan haknya kembali ini apa ya, Prof? Yang kira-kira ideal, yang tepat sasaran? Ada memang Perma itu mengatur ya, Perma nomor 1 tahun 2002 class action, yang dimaksud class action ini kelas bersamaan, kelas perwakilan. Jadi kalau buahnya itu cukup untuk efektifnya dengan perwakilan. Kalau diri sendiri boleh saja.
maksudnya gugatan per orang boleh, tapi lebih bagus kan ada diatur dalam perma itu. Iya, ya. Jadi Class action, class action itu kan kerugian yang sama, kepentingan sama, korban yang sama, punya satu tujuan yang sama, peristiwa yang sama, nasib yang sama. nasib yang sama. Tentu kesamaan nasib sepenanggungan ini diharapkan teman-teman bisa bertanya kira-kira apa yang diharapkan, tentu kan selesai dan kembali uangnya. Bisa ditanyakan ke Pak Jones, mungkin Pak Jones bisa bertanya langsung ke Prof Bowo. Silakan Pak Jones. Pak Jones bisa mungkin ada hal yang mau disampaikan atau mau dipertanyakan Pak berkaitan dengan warna harta ini Pak? Ini kami ibarat kata kami sudah punya logos bahwa kami adalah sendal jepit melawan buronan 15,9 triliun. Artinya dengan apa adanya kami akan terus berjuang Pak. Ya, berjuang untuk melawan ketidakadilan yang dilakukan pemilik warna harta yang telah membawa kabur uang kami 15,9 triliun. Ya, di sini kami merasakan bahwa ketidakadilan yang sangat tidak adil Pak. Karena sudah jelas dari kepolisian pun sudah menyatakan mereka itu melakukan penggelapan, sudah menjadi tersangka dan sudah menjadi DPO dan realitanya sudah ada. Ya, yang saya sayangkan ini tidak pernah dilihat oleh OJK Pak. Ya, bahwa masalah ini sebenarnya kan sudah terdiduga ya Pak ya. Bukan sudah tersangka terjadi penggelapan, bukan lagi bicara gagal bayar. Kenapa? Karena kalau gagal bayar itu kan masih ada uang yang tersisa di warna harta minimal 30% atau 40%. Nah, tapi saat ini kita sudah dapatkan dalam laporan keuangan warna harta dan juga direksi warna harta dan juga OJK sudah menyampaikan uangnya tidak ada. Ya, uang kasnya itu sudah tidak ada. Nah, asetnya itu sekarang tinggal hanya berharap pada uang jaminan asuransi nilainya 175 miliar. Aset dan gedung itu hanya sekitar 50 sampai 100 miliar. Nah, sedangkan hutangnya itu sudah jelas 15,9 triliun. Nah, gimana cara mereka mengembalikan kepada kita? Di sini harapan kami, artinya kan ada uang yang dipindahkan ya ke dalam kantong mungkin pemilik ataupun siapa. Nah, ini yang kami harapkan saat ini peran serta pemerintah, DPR ya, itu harus menolong kami. Karena untuk mengembalikan uang 15,9 triliun ini nggak mudah. Ya, ini nggak mudah. Jadi inilah yang kami harapkan ya Pak Presiden ya harus menolong kami sebagai masyarakat kecil. Ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 bahwa kami ini punya hak konstitusi untuk melindungi sebagai masyarakat Indonesia. Nah, ini yang kita tidak dapatkan. Dan kami juga melihat OJK ini sangat tidak adil. Ya, kenapa tidak adil? Kami nasabah mau bertemu dengan OJK sangat sulit. Ya, mendatangi pun harus ada aturan ini, aturan ini. Tapi kami melihat ya OJK sangat memfasilitasi yang namanya tersangka buronan untuk bisa bertemu dengan mereka. Walaupun dengan Zoom ya. Nah, ini yang saya sangat sayangkan Pak. Jadi apa yang harapan Bapak ingin sampaikan? Harapan tentu kan uangnya kembali kepada para nasabah. Kira-kira apa lagi yang kira-kira ingin Bapak melihat ada ketidakberesan dalam proses penanganan ini? Ini Pak, kami juga sudah melihat aturan-aturan OJK Pak. Ya, aturan OJK ini yang tidak melindungi konsumen. Kurang melindungi konsumen ya Pak ya? Ya, ini konkretnya Pak ya, ini sudah benar, makanya kami sedang berjuang Pak. Contoh, OJK tidak bisa melakukan apa-apa untuk melindungi kami dengan dibentuknya tim sekuler, tim likuidasi. Tim likuidasi. Nah, tim likuidasi ini, coba Bapak bayangkan, tim likuidasi ini diusulkan oleh
PSP, pemegang saham kendali, yang notabene sudah menjadi buronan. Dan diputuskan hanya dengan rapat sekuler, rapat yang diputuskan oleh para anggota-anggota PSP aja, pemegang saham pengendali, dan itu sah katanya itu loh. Dan itu diperbolehkan. Ya, jadi saya lihat ini ada banyak ketimpangan, Pak. Mari kita akan bahas dengan lebih detail. Terima kasih atas keluhannya, sarannya Pak Johannes. Sampai ketemu kembali, semoga cepat selesai ya Pak. Prof, jadi ketika kita melihat persoalan warna arta ini sepertinya ada simbiosis mutualisme, persoalan-persoalan yang saling mengkait. Kira-kira Profesor melihatnya seperti apa dan solusi konkret apa yang bisa ditawarkan? Kita harus bicara karena sudah menjadi tersangka. Berarti ini harus proses hukum. Nah, kalau sudah tersangka, berarti kalau dia ada di Indonesia, berarti ada namanya DPU, daftar pencari orang. DPU itu bisa kemana-mana, ya, karena sudah ada hubungannya dari Polri sudah ada, dari Kejaksaan ada, dari Kementerian Pidana ada. Nah, kalau hal ini adalah harus adanya satu kerjasama yang baik antara tentang hubungannya dengan peran serta pemerintah. Contohnya PPATK ini tahu di mana ini aliran dananya. Nah, kerugiannya gak main-main, 15,9 triliun. Ini kan tahu PPATK tahu uang sebesar itu, tahu apalagi sebesar itu kemana, ditaruh mana. Nah, ini jangan sampai nanti akan sesuatu yang saya duga ada tetap money laundering, tetap pencucian uang ada. Nah, kedua, saya kira harus ini benar-benar di mana orangnya ini. Nah, misalnya dilacak di mana. Kalau di negara Amerika, di negara mana kan tahu. Nah, itu yang tahu adalah Dirjen Imigrasi, yaitu bisa menentukan di mana orang ini. Nah, kalau sudah tahu orang tangkap, berarti bisa diadili. Supaya apa? Supaya dia harus membeberkan uangnya di mana, asetnya apa aja. Jangan sampai awet asetnya hanya 1,75 miliar. Kalau apa itu? Ini triliun ya, main-main, uang besar ini. Jadi jangan sampai nanti ada korban-korban yang lainnya. Nah, inilah ini harus memang sangat serius sekali. Ini paling serius, ini luar biasa, kejahatan yang triliunan. Kalau sampai ini nanti bisa terjadi, jangan sampai ini ada rekayasa lagi. Seakan-akan nanti ada dua nasabah yang abal-abal nanti akan di PKPU-kan, sehingga nanti kalau PKPU nanti supaya lepas pidana ini kan macam-macam. Ya. Di Indonesia ini kan bisa dibolak-balik. Ya. Prof, saya melihat bahwa strategi-strategi misalnya ingin lepas dari tanggung jawab dan hukum, banyak juga kartel-kartel PKPU itu mencoba mengalihkan sumber. Iya. Kemudian kira-kira landasan hukum apa ya yang kira-kira tepat kalau lihat dari OJK, kemudian dari PPATK dan sebagainya, kira-kira ya? Mencari ada dana kemana. Ini tahu, PPATK tahu. Dipetakan dulu. Setelah dipetakan tahu, baru itu harus oleh penegak hukum diblokir dong. Lah, dengan diblokir inilah nanti bisa kembali ke nasabah. Ini kan harus dilindungi. Warga negara ini harus dilindungi. Yang dilindungi siapa ya? Pemerintah dong. Nah, oleh karena itu saya berharap ini harus segera cepat. Jangan sampai nanti dialih-alihkan, nanti ada proses, yaitu tentang apa yang disampaikan oleh Mas Dr. Rosman tadi, ya dokter tadi. Wah, ini nanti akan bagaimana dengan akal-akalan. Bisa saja di PKPU, PKPU dan sebagainya. Sehingga apa? Pidananya bisa lepas nantinya. Meskipun di persidangan kalau sudah ada PKPU, PKPU itu bisa lepas karena kan ada persoalan-persoalan hukum di dalamnya. Ada begini. Ya, ini satu proses nih. Perannya ini sudah jadi tersangka nantinya. Kan sudah tersangka di PU. Nanti di PKPU kan. Akhirnya nanti ujung-ujungnya pasukannya jadi perdata. Ini repot loh. Dari pidana mengalihkan ke perdata ini adalah persoalan hukum yang rigid. Jadi sesuatu yang apa ya? Yang nantinya ada cara-cara hukum yang ada yang apa yang saya sampaikan. Demikian Mas Dokter. Baik, tentu persoalan-persoalan ini Pak Ratno juga salah satu bagian dari terjunnya bidang asuransi. Sebenarnya apa yang ingin Anda sampaikan terkait persoalan warna arta ini? Kalau dari saya sendiri sebenarnya pemerintah
dalam hal ini perwakilannya melalui OJK harusnya bisa lebih tegas, karena terus terang kondisi saat ini masyarakat sendiri termasuk saya pun jadi pesimis dengan perasuransian sebenarnya. Jadi orang niatnya masuk asuransi, apalagi dengan jangka waktu yang panjang untuk persiapan di hari tua, untuk perlindungan kesehatan, ada juga perlindungan investasi. Tapi kalau dengan seperti begini, bagaimana orang itu atau masyarakat mau untuk sadar berasuransi? Iya, sadar berasuransi. Kepercayaan jadi, kalau sudah tidak percaya, mau bagaimana lagi? Ya, itu pemirsa, kalau melihat peristiwa ini, jika pemerintah tidak segera akhir, maka dampak iklim investasi di negeri kita akan menjadi hambatan. Nah, kira-kira Prof, kalau kita lihat para nasabah tadi, katakanlah mendapatkan haknya, misalnya dia dulu investasi 100, hanya dikembalikan 25. Kira-kira kekurangannya siapa yang menanggung jawab? Nah ini kekurangannya, kalau ada sesuatu yang kekuatan PSI, kalau sampai terjadi untuk menghukum di dalam amarnya, berarti ya OJK dong. OJK minta mana? Ya minta ke keuangan dong. Ya keuangan mana? Ya Kementerian Keuangan. Itu nanti yang tanggung jawab, karena kan sudah mengizinkan. Ini endingnya demikian. Nah ini yang harus dilakukan kalau sampai terjadi seperti ini. Supaya apa? Supaya untuk mengizinkan asuransi-asuransi sudah nggak bisa lagi. Ini nantinya supaya apa? Supaya masyarakat percaya lagi. Masyarakat nggak percaya dengan asuransi ini. Berkali-kali seperti ini. Kan asuransi hanyalah warna harta, asuransi jiwasraya, bumi putra dan sebagainya. Ini gue kan Doni. Kok sampai seperti ini? Nah ini tanggung jawabnya bagaimana kalau hanya begini? Nah akhirnya apa? Akhirnya apa yang dicanangkan Presiden Jokowi? Ayolah kita install sini. Akhirnya apa? Akhirnya akan terjadi. Dikarenakan ternyata di Indonesia ini banyak hukum yang lemah. Sebetulnya di dalam negara ketika berhubungan penegakan hukumnya yang memang tegas, orang akan berbondong-bondong. Misal yang saya katakan ini nanti akan terjadi ketika persoalan ekonomi 2023 sampai tidak ada investor yang datang, Indonesia bisa resesi. Jadi kekhawatiran saya demikian. Artinya kekhawatiran resesi bisa terjadi ya kita. Untuk resisten apa, Prof? Untuk pemerintah, untuk para nasabah dan yang lain, Ya. stakeholders. Ya, oleh karena itu perlu harus hati-hati karena sudah berkali-kali asuransi. Nah, kalau sampai ini nggak dikembalikan, sampai kapanpun ini adalah sesuatu yang tidak akan percaya lagi. Kalau gagak itu mesti hitam terus, nggak ada gagak yang ikuti. Yakin saya, kalau sudah kepercayaan masyarakat sudah tidak ada lagi, apa bisa tentang investor, tentang ekonomi akan bangkit kembali. Nah, dari sinilah akhirnya apa? Akhirnya yang rugi adalah masyarakat sendiri, negara sendiri. Negara tanpa masyarakat, tanpa rakyat tidak akan berdiri. Contohnya negara ini berdirinya dengan masalah yang berhubungan dengan pajak kok. Nah ini kan semua dapat pajak, tapi ya jangan demikian, jangan adalah nantinya mengizinkan tapi tidak bertanggung jawab nanti ke depannya. Akhirnya apa? Akhirnya kan sudah gak percayaan. Nah, apa yang diizinkan oleh pemerintah akan percaya. Kalau sudah percaya masyarakat, sudah ini mempengaruhi tentang ekonomi bukan global ya, ekonomi tentang masalah nasional. Demikian. Demikian pemirsa, semoga menjelang tahun politik ini iklim investasi di Indonesia mampu membangkitkan gairah perekonomian nasional. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Salam juang via Justisia 40. Terima kasih.